Oke. Всем привет. Halo, Kaminan. Di sini ada Kak Abdillah, Kak Yanu, Kak Lauren, Kak Aurum, sama Kak Naila. Привет, как дела? Привет, хорошо. Kak Naila, привет, как дела? Oke, Kak Naila belum ada suaranya. Oke, Kak Abdillah sudah Привет, masuk? Oh, Kak Naila, привет. Oke, ada Kak Yanu. Halo, Kak Yanu, привет. Привет. Kaminan, привет. Kak Lauren, привет. Хорошо, kita mulai ya. Untuk kelas hari ini kita sudah masuk ke pertemuan keempat. Oke, sebentar saya izin share screen dulu. Suara saya jelas nggak? Jelas, Kak. Jelas ya? Oke. Terima kasih, Pak. Oke, di pertemuan keempat ini kita akan membahas profesi sama kita coba untuk berkenalan ya. Jadi ada nanti tanya jawab mengenai tema perkenalan. Хорошо, kita mulai. Kita mulai dengan profesi. Profesi kita kenal dengan di bahasa Rusianya sama. Kalau tunggalnya adalah profesia, profesia. Kenapa profesi? Karena beberapa profesi, banyak jamak profesi. Хорошо. Di sini ada kata преподаватель, ada преподавательница. Kita tahu ya kalau di bahasa Rusia ada gender maskulin feminim. Oke, di profesi juga ada. Kalau gurunya laki преподаватель kita bisa bilang dosen atau pengajar ya. Преподаватель untuk di universitas. Kalau dia laki-laki преподаватель, kalau perempuan преподавательница. Kita tambahin kata ница. Lalu ada studien untuk mahasiswa, studienka untuk mahasiswi. Ya. Oke, lalu kita lihat di sebelah sprava. Kita lihat di kanan. Ada учитель, ini biasanya di sekolah. Di sekolah berarti guru kita bilangnya. Учитель, guru laki-laki, учительница. Sama ya, учительница. Untuk guru perempuan. Oke, kalau siswa ada школьник, siswi ada школьника. Школьника. Ya. Kita lihat kalau di kantor biasanya ada karyawan, karyawati gitu ya. Работник untuk karyawan, работница. Работница. Ya, pakai sufiks ница, akhiran ница. Oke. Nah, ini sebenarnya adalah kata serapan untuk yang businessman sama businesswoman. Ini kata serapan dari bahasa Inggris. Jadi dia sebenarnya udah digunain di bahasa Rusia, sama kalau kayak kita ya, ada businessman, ada businesswoman. Nah, tapi kalau bahasa Indonesia punya kata pengusaha, kita di bahasa Rusia juga ada. Предприниматель. Предприниматель untuk laki-laki. Kalau perempuan, предпринимательница. Ya, untuk pengusaha, tapi untuk yang bergender perempuan. Хорошо. Sekarang saya minta, udah ada Kak Aurum, Kak Minan. Oke, saya minta Kak Minan dulu deh. Kak Minan boleh bantu baca untuk kotak warna biru, пожалуйста. Oke. Преподаватель. Преподавательница. Oke. Sedikit saya koreksi ya Kak ya. Di sini kita huruf O kita bacanya A. Karena tidak ada penekanan. Penekanannya ada di huruf A ini. Jadi prepa. Oke, пожалуйста. Isyoras sekali lagi. Преподаватель. Преподавательница. Молодец. Silahkan, yang ini boleh lanjut. Student. Student. Studentka.
huruf D ketemu sama vokal lunak jadi J. Studien. Ya, studien. Student. Melajit. Studien, lalu ada Studentka. Studienka. Kruta. Oke, saya minta Kak Aurum. Pожалуйста, Kak Aurum. Sorry. Aduh, dicoret-coret. Yang ini. Uchitel. Учитель. Uchitel. Молодец. Uchitel. Uchitelnica. Bawahnya. Школьник. Школьника. Молодец. Спасибо. Oke, sekarang saya minta Kak Abdillah boleh bantu baca yang ini. Пожалуйста. Businessman, business woman, предпринимательница. Oke, молодец. Спасибо. Хорошо. Lalu saya minta Kak Yanu. Boleh baca ini Kak Yanu? Ya. Работник. Работник, молодец. Работница. Oke, спасибо. Boleh minta sekali lagi Kak yang ini Kak? Пожалуйста. Предприниматель. Предпринимательница. Хорошо. Спасибо. Oke, saya sedikit koreksi untuk kata предприниматель ya. Jadi di sini kata cel. Oke, huruf T ketemu sama vokal lunak kita bacanya C. Предприниматель. C. Ini C. Ya. Yang ini juga sama. C. C. Oke. Учитель, bukan ucitel. Gitu ya. Учитель. Oke. Bacanya agak C. Хорошо, спасибо. Kita lanjut. Oke, nah di sini adalah kita sebutnya sebagai kita. Oke, halo. Halo Kak Mei, привет. Baik-baik. Привет. Maaf terlambat. Ya, nggak apa-apa. Oke, kita lagi bahas masih profesi, masih awal. Nggak masalah. Oke, spasiba. Kak Jela, KB, KDD. Ya. Kak Jela. Oh. Kak Jela. Kak Jela, хорошо или плохо? Хорошо, baik, atau плохо, buruk. Kabarnya bagaimana? Oh, apa tadi? Baik. Kak Jela gitu ya. Хорошо. Хорошо. Oke, lanjut ya. Baik. Kalau tadi kita ada untuk laki-laki, untuk perempuan, sekarang di sini adalah opsirot. Opsirot berarti bisa laki-laki, bisa perempuan ya. Oke, kita coba. Di sini ada kata sekretar. Oke, ini ada kata sekretar. Ada kata povar. Povar artinya koki. Lalu ada vraj, dokter. Ada gid. Gid pemandu wisata ya. Lalu ada jurnalis, reporter. Lalu ada yuris, hakim. Lalu syafior. Ketebak nggak dia apa? Ada yang tahu nggak syafior itu apa? Supir. Supir, malah jets. Supir. Lalu ada perivojik. Perivojik bisa translator, bisa interpreter ya.
Переводчик. Хорошо. Oke, siapa yang mau baca? Kak Yensa nggak mau baca? Boleh. Boleh, пожалуйста. Sekretar, Mhm, повар, mhm. врач, Врач. врач, Молодец. гид, Гид. Круто. журналист, Mhm. юрист, Юрист. Юрист. Молодец. Юрист. шофер, Шафьор. Шафьор. шофер, Круто. переводить, переводить, Переводчик. Переводчик. переводчик, переводчик. Переводчик. Ya, oke. Spasiba Kak Yensa, saya minta Kak Lauren. Lauren mana nih? Ya Kak, Oke, пожалуйста, Kak Lauren. sekretar, Mhm, повар, mhm, врач, mhm, gid, jurnalis, mhm, юрист, Круто. шофер, Молодец. переводчик. Переводчик. Круто. Oke, spasiba. Jadi ini nama-nama profesi ya, bisa diingat, bisa dihafalkan. Хорошо, kita lanjut. Oke, kemarin kita sudah belajar mengenai gender. Kita sudah belajar, kita udah tahu nih, maskulin adalah yang berakhiran konsonan. Feminim adalah yang berakhiran huruf A. Lalu netral berakhiran huruf O. Ternyata nggak cuma itu. Kita punya lagi huruf akhiran. Kita lihat huruf ini dulu ya. Miakisna. Ya. Jadi kalau untuk beberapa kata yang berakhiran miakisna, kadang bisa maskulin, kadang bisa feminim. Lalu gimana cara ngebedainnya? Cara ngebedainnya itu dihafal. Kita tahu dia maskulin, dia feminim, kita hafal. Tapi di sini untuk profesi seperti yang berakhiran cel, berakhiran cel, berakhiran cel, sama ini ada kata sekretar, dia adalah maskulin. Ya, maskulin. Untuk profesi yang berakhiran miakizna, semuanya maskulin. Oke. Kenapa sekretar itu maskulin? Karena zaman dulu, meskipun sekarang banyak sekretaris itu perempuan ya, karena di Rusia kita punya waktu dulu adalah general sekretar, generalny sekretar. Itu dia biasanya laki-laki. Dan kata seperti prepadavatchelnitsa, yang nitsa-nitsa itu baru muncul kemudian setelahnya, karena dulu perempuan tidak bekerja. Oke, dulu cuma laki-laki yang bekerja. Jadi dulu tuh cuma ada prepadavatchel sama uchicel. Kata ini yang ada. Prepadavatchelnitsa, uchichelnitsa itu belum muncul, ya. Jadi sebenarnya prepadavatchel sama uchicel saat ini bisa kita gunakan untuk maskulin maupun feminim. Itu nggak salah. Oke, tapi kita juga harus tahu kalau prepadavatchel sama uchicel punya bentuk uchichelnitsa, punya bentuk prepadavatchelnitsa. Seperti itu. Хорошо, kita lanjut lagi. Di sini adalah kata umum ya. Kata benda umum. Jin sama slavar. Slavar berakhiran huruf miakizna. Oke. Sedangkan untuk noc, titrach, travat, dver itu berakhiran miakizna. Nah, ini yang harus kita hafal. Semuanya berakhiran miakizna. Oke, inilah yang harus kita hafalkan. Хорошо. Maskulin udah, sekarang feminim. Tadi miakisnaknya sudah ya. Sekarang kita ke huruf iya. Feminim nggak cuma huruf A, tapi juga ada huruf iya. Kita lihat contohnya di sini
Rasia, Anglia, Indonesia. Semuanya berakhiran huruf ya. Semuanya bergender feminin. Oke. Untuk netral, episode hari ini belum ada dulu. Ya, nanti menyusul. Sekarang teman-teman bisa tambah lagi huruf Miyakisna untuk maskulin dan feminim sama huruf ya untuk feminim. Oke. Хорошо, sekarang kita lanjut. Kita masuk ya untuk salam dalam bahasa Rusia. Kita bedain dulu. Di sini ada salam saat bertemu. Kita bisa gunakan здравствуйте untuk formal, ada привет untuk informal. Oke. Здравствуйте sama привет. Oke. Ditulisnya здравствуйте. Kita bacanya cukup здравствуйте. Sorry. Ya. Kok nggak mau? Kok dia nggak mau? Oke, saya coba minta Kak Dede, boleh bantu dilafalin nggak Kak untuk здравствуйте sama привет? Пожалуйста. Oke. Здравствуйте. Молодец. Привет. Круто. Oke, спасибо. Lalu kita, Kak Naila udah ada belum? Kak Naila? Ada, Kak. Oke, Kak Naila boleh bantu? Здравствуйте. Привет. Привет. Oke, gampang ya. Хорошо. Lalu, kalau tadi nggak peduli pagi, siang, sore, malam, kita bisa gunain. Sekarang kalau misalnya kita pengen kasih salam tapi ada keterangan waktu pagi, siang, sore, malam, kita bisa pakai Доброе утро, Добрый день, sama Добрый вечер. Ya. Утро artinya pagi, день artinya siang, вечер artinya sebenarnya dia bisa dikatakan petang. Jadi sore menuju malam atau dia bisa sore bisa malam gitu ya, вечер. Хорошо. Oke, kita dengerin dulu deh. Audionya masuk nggak sih? Masuk. Masuk ya? Oke. Nggak masuk. Nggak masuk? Udah masuk, Kak. Di aku nggak? Nggak kedengeran ya? Доброе утро, Добрый день, Добрый вечер. Enggak, Kak. Enggak kedengaran, Kak? Enggak, Enggak kedengeran. Kak, kedengeran. Di aku kedengeran sih, Kak. Oke, jadi ada beberapa yang nggak dengar, ada beberapa yang dengar gitu ya? Aduh. Yang nggak dengar siapa? Mungkin agak kecil aja sih, Kak. Agak kecil aja. Suaranya. Aku udah sampai 100 ini, Kak. Coba ya, kita coba sekali Oh, lagi. Kita coba sekali lagi. Kedengeran nggak? Nah, ini aku nggak dengar, Kak. Nggak dengar. Oke. Oke, jadi nanti saya kasih aja ya ucapannya. Oke, Доброе утро, Добрый день, Добрый вечер. Saya minta coba Kak Mei. Halo Kak Mei. Boleh bantu dilafalin? Boleh bantu dilafalkan, Kak? Доброе утро. День. Добрый вечер. Молодец, спасибо. Oke. Spasiba. Sekarang saya minta Kak Yeni, boleh dilafalkan, Kak? Доброе утро, добрый день, добрый вечер. Молодец, спасибо. Oke, lalu di sini ada salam perpisahan. Kita kenal ada до свидания, ini yang umum digunakan. Lalu ada kata пока. Пока. Oke, до свидания, пока. Jadi kita bisa bilangnya, ditulisnya terpisah ya, да. Свидания. До свидания. Tapi kita pelafalannya bisa kita gabung. До свидания. До свидания. Seperti itu.
Oke, saya minta Kak Aditya udah masuk belum nih? Tadi izin telat ya. Kita coba Kak Alfa. Kak Alfa ada nggak? Kak Alfa? Belum masuk ya? Oke, kita coba ke Kak Lauren. Kak Lauren, bisa dibantu? Ya. Das Vidania. Молодец. Пока. Пока. Kruta. Spasiba. Oke. Kita lanjut. Ups. Oke, di sini ada kata ganti orang. Sama ya, kita juga punya untuk lo, gue, enggak sih? Kamu, Anda. Oke. Di sini ada we, itu Anda. Kita tahu ya, we punya makna dua. Bisa Anda, bisa kalian. Tapi saat ini kita gunain we sebagai Anda. Ada Anda, te, ada kamu. Oke. Nah, kita masuk ke frasa. Frasa menanyakan nama. Ini pasti udah pada tahu lah. Kita coba. Di sini ada frasa kak vas zavut. Siapa nama Anda? Kita pakai vas. Kak cibia zavut. Kita pakai cibia. Yang tadi v, yang ini t. Ya. Ini dibentuknya dari v, yang ini dibentuknya dari t. Хорошо. Sekarang saya minta Kaminan. Kaminan boleh bantu? Да. Пожалуйста. Как вас зовут? Как тебя зовут? Как тебя зовут? Молодец, спасибо. Oke, kita minta lagi. Kak Mei boleh bantu? Oke, Kak Mei saya nggak bisa dengar soalnya berisik banget. Masih berisik, Kak? Oke, хорошо. Ada gangguan ya? Oke deh. Oke. Oke, bisa langsung Oke, spasiba. Oke, agak berisik tadi saya nggak bisa dengar suara Kak Mei sama sekali. Cuma sedikit banget. Хорошо, spasiba Kak Mei. Oke ya. Jadi bisa Kak Wazawut atau Kak Cibiazawut. Tergantung dengan siapa kita ngajak berkenalan. Lalu ada salam senang berkenalan gitu ya. Jadi kita punya dua nih frasanya. Ada yang Priyatna Pasnakomitsa, ada yang Ochin Priyatna. Biasanya Ochin Priyatna bisa kita gunakan di situasi formal atau informal, Ochin Priyatna, karena dia umum digunakan. Lalu untuk yang formal kita bisa gunakan Priyatna Pasnakomitsa. Priyatna Pasnakomitsa. Ditulisnya sia, kita bacanya sa. Komitsa. Priyatna Pasnakomitsa. Ya, хорошо. Kita coba. Kita coba Kak Aurum. Priyatna Pasnakomitsa. Ochin Priyatna. Молодец, спасибо. Lalu kita coba ke Kayensa. Priyatna Pasnakomitsa. Ochin Priyatna. Ochin Priyatna. Молодец. Spasiba. Lalu kalau misalnya kita pengen tanya profesi, sebenarnya kita bisa bentuk panjang atau bentuk pendek ya. Kalau misalnya bentuk pendek, kita bisanya cuma nanya ketovei atau bisa ketovei pa profesi. Oke, sorry. Ketovei pa profesi. Lalu ada kata ketoti. Tinggal diganti aja kata ganti orangnya. Ketoti pa profesi. Хорошо. Jadi kalau kita mah kurang sopan kalau ditanya ya, Anda siapa gitu kan, kita kurang sopan. Tapi kalau di sana nggak masalah, bisa ketovei gitu ya, atau ketoti. Kita udah belajar kata tanya keto. Хорошо. Kalau pengen nanya asal, kita pakai kata tanya atkuda. Atkuda artinya dari mana? Dari mana Anda? Dari mana kamu? Atkuda voi, atkuda ti. Ya, gampang. Atkuda.
Oke, di sini ada dialog dua orang berkenalan. Saya coba ini dulu ya, diinformasikan dulu. Di sini ada kata Kak Cibia Zavut, ada nanya nama. Ya, lalu ada kata tanya ketote, nanya profesi. Lalu ada kata tanya lagi at kuda. Dari mana? Berarti dari dialog ini kita udah dapat 3 informasi. Namanya, profesinya, sama asalnya dari mana. Kita coba ya. Siapa yang mau nih? Satu orang dulu, siapa yang mau? Diobrol ini. Di siapa tuh? Saya, Kak. Kak, siapa tadi? Saya kurang cepat nih. Aurum, Kak. Kak Aurum mau sama siapa, Kak? Dialognya. Tinggal pilih. Dia tinggal pilih. Ayo, siapa, Kak? Kak Aurum jadi Alina, Kak Yensa. Kak Yensa ceritanya jadi Ivan ya, Kak ya? Oke, kita coba mulai. Di sini gampang. Ada tulisan warna merah. Tapi saya nggak pengen Kak Aurum sama Kak Yensa baca yang warna merah. Harus yang warna hitam. Kita coba ya. Oke, раз, два, три. Пожалуйста. Привет, как тебя зовут? Привет, меня зовут Иван. А тебя? Меня зовут Алина. Очень приятно. Кто ты? Я учитель, а ты? Я тоже учитель. Откуда ты? Я из России, а ты? Я из Индонезии. Sebelahnya? Я рад познакомиться. Я тоже рада познакомиться. Пока-пока. Пока. Spasiba. Oke, sekarang siapa lagi yang mau nyoba? Kak, mau tanya, Kak. Oh, boleh. Kak Lauren, mau nanya apa? Tadi yang kalau nggak salah, seingat saya feminim tadi ada yang Indonesia, akhirannya ya. Ini Indonesia akhirannya i, itu tuh sama ya, Kak? Oke, jadi ini terkena kasus. Nanti kita ada penjelasan selanjutnya di bawah. Ini terkena kasus. Jadi memang dibentuk kata awalnya adalah Indonesia. Karena dia terkena kasus dari Indonesia, jadi is itu adalah dari ya, dari Indonesia. Jadi bahasa Rusianya is Indonesia. Dia berubah. Oke, yang tadinya Indonesia jadi is Indonesia. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, Kak. Terima kasih, Oke, kalau gitu Kak Lauren boleh ya baca ya jadi Ivan. Mau? Kak Lauren baca jadi Ivan, lalu untuk Alinanya siapa, Kak? Bisa cari partnernya siapa? Kak Yensa deh. Kak Yensa lagi? Oh, udah tadi ya? Oh, udah. Kak Yensa tadi udah. Kak Naila. Kak Naila, bisa dibantu Kak Naila? Iya, Kak. Oke. Boleh ya, kita mulai. Ras. Berarti aku duluan ya? Kak Naila duluan jadi Alina, Kak Lauren jadi Ivan. Oke, раз, два, три, пожалуйста. Привет, как тебя зовут? Привет, меня зовут Иван. А тебя? Меня зовут Алина. Очень приятно. Кто ты? Я учитель. А ты? Я тоже учитель. Откуда ты? Salah ya? Ini учительница. Откуда ты? Откуда ты? Я из России. А ты? Я из Индонезии. Lalu? Я рад познакомиться.
Ya тоже rada познакомиться. Пока. Пока. Молодец, спасибо. Oke, keren ya. Kita lanjut. Beruntunglah tadi 4 orang tadi, Kak Aurung, Kak Yensa, Kak Naila, Kak Abdillah, karena ada tulisan merah. Sekarang nggak ada tulisan warna merah. Ayo, siapa yang mau? Baca doang ini, bener deh. Saya coba, Kak. Boleh. Pak Jalsa, cari partnernya siapa? Boleh cowok. Ivan. Yang jadi Ivan siapa? Cowok. Ada Kak Alfa, ada Kak Minan, ada Kak Dede, ada Kak siapa lagi? Kak Aditya ada nggak sih? Kak Dede aja. Kak Dede. Ada Kak Abdillah juga. Kak Dede aja ya. Oke, Kak Dede. Pak Jalsa. Привет, как тебя зовут? Привет, меня зовут Иван. Atega? Acibia. Atigi. Ayo Kak Dede pelan-pelan. Acibia. Acibia. Меня зовут Алина. Очень приятно. Кто ты? Молодец. Я учитель. А ты? Я тоже учительница. Откуда ты? Я из Rusia. Я из России. А ты? Я из Индонезии. Я рад познакомиться. Я тоже рада познакомиться. Пока. Пока. Хорошо. Spasiba. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk dalam bentuk informal. Semuanya ты. Oke. Хорошо. Sekarang kita coba tanya. Sekarang kita coba jawab. Задание 1. Один 1. Tugas 1. Задание 1. Oke. Ada kata tanya keto eta. Coba saya tanya. Keto eta. Keroyokan aja jawabnya nggak apa-apa. Keto eta. Keto eta. Keto Ivan Alina. Нет. Ya, saya nanya keto eta. Eta Ivan. Eta Ivan. Молодец. Я студентка. А keto Ivan? Keto Ivan. Eta Ivan. Eta Ivan. Eta Ivan Alina. Keto Ivan. Coba artinya keto Ivan. Oh, keto Ivan. Keto artinya? Siapa Ivan? Siapa Ivan? Siapa Ivan? Siapa Ivan? Jawabnya? Siapa Ivan? Ivan Ucicel. Ucicel. Молодец. Siapa? Молодец. Jadi kalau ditanya keto eta, kita tanya dulu ya, siapa itu? Ivan. Itu Ivan. Ah, keto Ivan, siapa Ivan gitu ya? Oke, молодец. Tapi tadi lucu deh. Oke, kita lanjut ya. Keto Ivan Ucicel. Молодец. Atau kita bisa jawab on Ucicel. Kita masih ingat ya, on untuk kata ganti orang. Хорошо, kita tanya. Откуда Ivan? Ada yang masih ingat Ivan dari mana? Rasi. Ivan is Rasi. Ya. On is Rasi. Молодец. Oke, sekarang kita tanya untuk yang perempuan. Ya, keto eta, buat eta keto. Eta Alina. Keto Alina. Ucicel. Alina. Ucicel Nitsa. Oke, молодец. Ucicel atau Ucicel Nitsa.
Atkuda Alina. Ana is Indonesia. Ana is Indonesia. Ana is Indonesia. Indonesia. Kruta. Ana is Indonesia. Malajets. Oke, emang benar ya Alina dari Indonesia ya? Oke. Ya betul. Kayaknya. Alina. Enggak betul. Betul Alina dari Indonesia juga. Nih saya ada buktinya tuh, kan? Ya is Indonesia. Kruta, keren. Oke. Harasho, sekarang kita lanjut ya. Oke, kalau yang tadi informal, sekarang kita coba ke bentuk formal. Sebenarnya sama, cuman tadi ada perubahan di salam pembuka, di kata ganti untuk Anda atau kamu, ada untuk salam penutup, gitu ya. Oke, siapa yang mau nih? Boleh, Kak. Boleh? Boleh. Oke, lawannya. Temennya siapa? Milih, Kak. Milih. Di sini itu nanti kakak jadi Irina ya. Di sini yang jadi Antonnya masih tersisa, tersisa kandidat Kak Alfa, Kak Abdillah, terus siapa lagi sih? Udah ya, Kak Dede udah. Kak Aditya deh. Abdillah. Oke, Parjalsa Kak Abdillah. Добрый день, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Ирина. А вас? Меня зовут Антон. Приятно познакомиться. Кто вы? Я студентка, а вы? Я преподаватель. Откуда вы? Я из Индонезии. А вы? Я из России. Я рада познакомиться. Я тоже рад познакомиться. До свидания. До свидания. Oke, spasiba. Kak Senja sama Kak Abdillah. Oke, sekarang nggak ada tulisannya. Oke, nggak ada itunya. Cara bacanya. Oke, kita coba ya. Saya pengen Kak Minan. Kak Minan jadi Anton. Lalu Kak Mei boleh jadi Irina, Kak? Kak Mei noise-nya udah berkurang belum? Oke, Kak Mei boleh jadi bagus suaranya, saya nggak berisik. Oke, sekarang kita coba ya. Kak Minan jadi Anton, Kak Mei jadi Irina. Раз, два, три. Пожалуйста. Добрый день. Как вас зовут? Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ирина. А вас? Меня зовут Антон. Приятно познакомиться. Кто вы? Я студентка. А вы? Я из преподаватель. Откуда вы? Я из Индонезии. А вы? Я из России. Я rada aduh lupa lagi nih. Я рада познакомиться. Молодец. Я тоже рад познакомиться. Давид, до свидания.
Das Fidanya. Oke, spasiba Kak Minan dan Kak Mei. Oke, satu lagi ada yang mau coba? Ada yang mau coba lagi? Kak Alfa belum nih, Kak Alfa. Kak Alfa mau cari lawan Kak Yeni boleh? Kak Alfa dan Kak Yeni. Lawan. Oke. Oke, Kak Alfa boleh ya? Kak Alfa jadi Anton, Kak Yeni jadi Irina. Oke. Oke, пожалуйста. Добрый день. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Ирина. А вас? Меня зовут Антон. Приятно познакомиться. Кто вы? Я студентка. А вы? Я Pelan-pelan. Я преподаватель. Откуда вы? Я из Индонезии. А вы? Я из России. Я рада познакомиться. Я тоже рад познакомиться. До свидания. До свидания. Malajar. Oke, spasiba. Oke. Kak Yanu tadi udah belum ya, Kak Yanu? Aku udah, Kak. Kak Yanu tadi udah ya, oke. Spasiba. Oke, Kak Naila tadi udah. Udah, Kak. Udah ya, kita lanjut. Ada yang belum? Enggak? Udah semua ya? Oke. Oke, kita balik nanya. Coba diingat-ingat siapa dari mana. Хорошо. Sekarang kita tanya. Кто это? Eta Anton. Anton. Кто Anton? Anton Prevadabacel. Молодец. Siapa? Ketua Anton? Еще раз. Ketua Anton? Anton Prevadabacel. Prevadabacel. Молодец. Prevadabacel. Откуда Anton? Anton is Rasi. Anton is Rasi. Oke. Spasiba. Sekarang kita ke zadanie 4. 4 4. Gas 4 ya. 4. Oke. Кто это? Eta Irina. Irina. Кто Irina? Irina studentka. Она студентка. Она студентка. Круто. Откуда она? Откуда Ирина? Irina Indonesia. Kok kompak sih, emang benar ya dari Indonesia? Oh iya betul. Emang benar. Pantesan kompak, keren. Хорошо. Oke. Aduh, sayang banget ini. Kalau saya nggak bisa listening, ini gimana ya? Ada yang tahu caranya nggak? Kemarin kan keluar tuh suaranya. Kenapa sekarang jadi nggak keluar ya? Ada yang tahu nggak? Mungkin waktu share screen itu lupa. Kenapa? Kalau share screen-nya kenapa? Harus share komputer sound gitu. Biasanya sih kalau pengalaman kasih centang di kotak kecil yang include sound gitu juga kalau nggak salah di pojok kiri bawah itu ada. Computer sound something gitu loh. Ini kan yang bagian mikrofon kan ada mute, terus saya ke bagian setting audio gitu ya. Pada saat share screen. Pada saat share screen dulu. Ada pas buka kan milih window. Oke. Di bawahnya juga ada centang share sound. Oh, di bawah kiri apa ya? Pinter banget. Makasih ada. Pantesan. Oke, kerutan. Udah ya, kita coba ya.
Gede banget. Oke, keren. Sebentar. Coba ya kita dengerin. Добрый день. Здравствуйте. Меня Kedengeran nggak? Dengar. jelas. Keren. Круто, спасибо. добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Джон, а вас? А меня Ольга. Очень приятно. Очень приятно. Oke. Jadi kalau tadi kan bentuknya panjang tuh ya. Dan itu lebih ke kayak lebih lengkap lah. Nah, ini adalah bentuk pendeknya. Kita bisa langsung nyebutin nama kita tanpa kita harus bertanya nama dia siapa gitu ya. Oke. Sebelumnya saya pengen kasih tahu dulu. Kita balik dulu ya ke layar sebelumnya. Oke, kita balik dulu ke layar yang ini. Ya. Di sini ada kata Priyatna Pasnakomitsa, artinya senang berkenalan. Maksudnya kurang lebih seperti itu. Lalu ada kata Ya Rada Pasnakomitsa. Sama, artinya saya senang berkenalan. Rada artinya senang. Pasnakomitsa artinya berkenalan. Oke. Terus bedanya apa? Bedanya adalah ketika kita tahu nih, kita udah tahu nama orang itu siapa, kita udah tahu namanya Anton, kita bisa bilang Priyatna Pasnakomitsa atau Ochin Priyatna. Oke. Lalu ketika kita udah tahu nama, kan mulai pertanyaan lagi kan, pekerjaannya apa, terus dari mana, kita udah tahu informasi lainnya. Kalau dia adalah student, kalau dia dari Indonesia. Baru kita pakai kata Ya Rada Pasnakomitsa. Jadi biasanya orang Rusia kalau ngajakin kenalan, udah tahu, sama-sama tahu nama, kita pakainya Priyatna. Priyatna Pasnakomitsa atau Priyatna Ochin Priyatna atau Ochin Priyatna, atau Ochin Priyatna. Tapi kalau udah tahu informasi lain selain nama, kita bisa pakai Ya Rada Pasnakomitsa atau Ya Rad Pasnakomitsa. Gitu ya bedanya. Хорошо. Oke. Kita dengerin lagi ya, kita dengerin ulang. Ini dialognya bentuknya pendek, nggak sepanjang kayak tadi. Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Джон. Sorry, kepecah. Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Джон, а вас? А меня Ольга. Очень приятно. Очень приятно. Oke. А меня Ольга. Ochin Priyatna, Ochin Priyatna. Tadi saya sampaikan di awal, formal itu boleh Priyatna Pasnakomitsa atau Ochin Priyatna. Ya, хорошо. Siapa yang mau coba dialog pendek ini? 2 orang? Siapa? Saya pilih 1 orang dulu, ntar satunya lagi. Itu ya, pilih yang lain. Oke, saya coba pilih Kak Naila. Kak Naila dan jadi Olga. Kak Naila mau pilih siapa? Yang jadi John. Jadi John itu siapa ya? Kak Abdillah, boleh? Oke. Пожалуйста. Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Джон. А вас? Джон. А меня Ольга. Очень приятно. Очень приятно. Молодец, спасибо. Oke, di sini kita tahu ya kata ganti orang, ada ya, ada ti, ada minya, ada v, ada on, ada ana, ada ani. Ya, kita tahu ia adalah saya. Kenapa jadi menya zavut? Kenapa bukan ia zavut? Lalu ada v. Kenapa bukan v zavut? Kenapa harus was zavut? Karena kita sudah memasuki kasus. Jadi secara gramatika kata menya itu adalah bentuk dari kasus 4. Kasus 4 fungsinya apa? Kasus 4 fungsinya sebagai objek langsung. Subjek, predikat, objek gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia subjek, predikat, objek. Oke. Jadi menya adalah objek.
Was adalah objek. Cibia adalah objek. Oke. Хорошо. Kita coba lihat lagi slide berikutnya. Kata zavut itu dibentuk dari yang namanya kata kerja zvat. Zvat artinya memanggil. Oke, kita lihat di sini. Они зовут. Mereka memanggil. Ya, kasus 1 fungsinya sebagai subjek. Ya, ты, мы, вы, он, она, они, ini subjek. Konjugasi 1 maksudnya adalah kata kerja berubahnya bentuk pertama. Kata kerja zvat, kalau ya jadi zavu. Saya memanggil. Ya zavu тебя. Saya memanggil kamu. Они зовут меня. Mereka memanggil saya. Jadi secara gramatika, secara arti, secara harfiah, меня зовут adalah mereka memanggil saya. Gitu ya. Jadi nggak usah bingung lagi kenapa bukan ya, kenapa bukan was, kenapa bukan вы, kenapa harus меня, kenapa harus was. Karena konsepnya seperti ini. Mereka memanggil saya. Mereka memanggil Anda bagaimana? Как вас зовут? Bagaimana mereka memanggil Anda? Как вас зовут? Ya. Хорошо. Oke. Di sini ada как вас зовут, как тебя зовут. Cara jawabnya cuman меня зовут plus nama. Ya, plus namanya siapa? Ada namanya Ivan, Anton. Oke. Ya, jadi меня, ты jadi тебя, вы jadi вас. Kalau kita gabung jadi kalimat меня зовут, тебя зовут, вас зовут. Oke, gitu ya. Хорошо. Coba sekarang saya sebentar. Oke. Coba sekarang kita balik ke kata tanya atkuda. Tadi ditanya ya, kenapa jadi Indonesia? Kenapa jadi Indonesi? Kenapa bukan Indonesia? Kenapa bukan Indonesia? Oke, kita ke kata tanya atkuda dulu. Atkuda artinya dari mana? Atkuda V, atkuda T. Dari mana Anda, dari mana kamu? Oke. Ya, is Indonesi. Kita tahu Indonesi. Ya, is Rasi. Ya, is Jakarta. Berubah. Ya, is Medana. Juga berubah. Oke. Semuanya berubah. Kenapa berubah? Karena terkena kasus. Sama kayak tadi. Me-nya, ya jadi me-nya. Oke. Di sini untuk menjawab mengenai asal, kita harus ada kata tanya, kata depan is. Is artinya dari. Dari mana? Dari Indonesia. Plus kasus kedua. Ya, plus kasus kedua. Nah, kenapa saya dari awal kita belajar tentang gender untuk mengetahui perubahan? Ya, di sini kita tahu yang berakhiran huruf konsonan itu dia jenisnya apa? Masih ingat? Maskulin. Maskulin. Oke. Kita lihat maskulin dulu ya. Di sini ada kata Peterburg, ada kata London, ada kata Medan, ada kata Malang. Oke, dia nggak berubah. Ini bentuk kasus 1. Lalu gimana cara kita bilang dari Peterburg, dari London, dari Medan, sama dari Malang? Oke, ternyata kita harus nambahin huruf A di belakang. Is Peterburga. Is Londona. Is Medana. Is Malanga. Oke, jadi dia terkena kasus. Yang maskulin gampang, cuman ditambahin huruf A aja. Ya. Lalu yang berakhiran huruf iya,
huruf ya sama huruf a. Tadi kita tahu ini adalah feminim. Oke, feminim berakhiran huruf ya sama huruf a. Oke, jadi ternyata ada 3 nih bentuk perubahannya. Kalau misalnya dia berakhiran huruf iya, dia berubahnya jadi i. Kita lihat, rasia jadi izrasi. Anglia jadi izangli. Indonesia jadi Indonesia. Oke. Lalu huruf ya berubah jadi i. Kita lihat. Surabaya jadi Surabai. 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 Ya, huruf i belakang. Oke, ada huruf a yang berubah jadi huruf i. Amerika. Jadi Ameriki. Lalu perubahannya juga ternyata ada huruf e-nya juga. Jakarta jadi Jakarti. Moskva jadi Moskvi. Ada yang mau ditanyain nggak? Kurang paham? Kayaknya perlu diulang lagi deh biar benar paham. Kapan dia i, kapan dia ei, Kak? Oke, kapan dia i, kapan dia ei. Menarik pertanyaannya. Oke, kapan dia i, kapan dia ei. Kita lihat yang i ya Kak ya, yang i. Oke, yang i dia bisa berakhiran huruf i kalau misalnya di belakangnya adalah huruf iya. Iya-nya tapi yang kayak gini atau yang kayak gini ya. Iya udah pasti i berubahnya. Huruf ya berubahnya jadi huruf i. Oke, lalu kita punya yang namanya bunyi atau huruf K, sorry, S, K, G, H, S, Sh, Sh, C, K, G, H, S, Sh, Sh, Z. Dia akan selalu berpasangan sama huruf I. Mereka ini, huruf-huruf ini nggak bisa kalau pakai E. Mereka itu nggak bisa. Mereka itu nggak pernah pakai huruf ini. Kalau hurufnya seperti ini. Kita lihat. Amerika, dia akan Ameriki. Dia nggak mungkin Ameriki. Itu nggak bisa. Karena ini udah masuk ke bagian fonetik, fonologi, tentang bunyi. Jadi kalau huruf yang semua ini, dia nggak bisa bersatu sama si huruf E. Dia pasti bersatu sama huruf I. Karena I bentuknya lunak. Seperti itu. Oke. Хорошо. Lalu sisanya baru. Yang feminim sisanya bisa pakai E. Moskva, Moskvi, Jakarta, Jakarta. Apalagi? Samarinda, Samarinde. Bisa. Samarinde. Sisanya baru pakai E. Kayak gitu. Jadi untuk pemahamannya, pokoknya huruf yang ini nggak akan bisa bersatu sama si E. Itu aja. Jadi dia pakainya I. Ya. Oke. Kalau yang ini memang harus dihafal. Jadi kita satu-satu dulu ya belajar tentang kasus. Oke, kita belajar kasus 2 dulu. Dari mana? Oke, ada yang mau tanya lagi? Belum? Oke, ini kasusnya datif atau apa, Kak? Kenapa? Ini kasusnya namanya datif ya atau apa? Oke, kalau kasus 2 namanya adalah kasus genetif. Oh, genetif. Kasus genetif. Ya. Bukannya genetif kepunyaan juga enggak? Macam-macam, Kak. Jadi nggak cuma buat kepunyaan aja. Dia fungsinya macam-macam. Sama kayak kalau misalnya kayak kasus yang paling sering digunakan itu adalah kasus 4. Dia akusatif. Dia fungsinya sebagai objek langsung. Yang tadi yang me-nya, was itu ya objek langsung. Yeah.
plus dia bisa sebagai arah. Menunjukkan arah. Kemana? Misalnya ke universitas. V Universität. Itu dia menunjukkan arah. Dia bukan objek langsung, tapi dia menunjukkan arah. Kemana? Oke. Lalu bisa juga atau kasus berapa? Kita kasus 2 itu bisa genetif untuk kepemilikan. Kepemilikan seperti kayak uminya нет вопроса. Saya nggak punya pertanyaan. Вопроса dari kata вопрос. Misalnya нет вопроса. Berasal dari kata wapros. Wapros bentuk 1. Kita lihat ya. Bentuk 1-nya konsonan kan? Maskulin. Tinggal ditambahin huruf A. Sama kan kayak Peterburg is Peterburga. Oke. Jadi untuk yang maskulin, kasus genitifnya dari A. Dan fungsinya untuk sekarang, dia untuk menyatakan kita dari mana. Untuk menjawab kata tanya atkuda. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Spasiba. Пожалуйста. Спасибо за вопрос. Terima kasih untuk pertanyaannya. Спасибо за вопрос. Хорошо. Ya, boleh, Kak. Kalau boleh tahu itu berapa kasus ya, Kak? Oke, Rusia ada 6 kasus, Kak. Jadi sabar. Ya, iya enggak. Cuma mau tahu aja, Kak. Penderitaan belum berakhir. Ada kasus nominatif, tapi nanti kan waktu kemarin itu sempat siapa tadi yang share itu Kak Aditya ya waktu itu ya? Iya. Sempat share. Nah, itu tuh kasusnya tuh banyak tuh. Ada kasus nominatif. Ada yang tahu kasus keduanya tadi apa? Genetif, malajets. Kasus ketiganya ada yang tahu apa? Datif kan? Datif, malajets. Datif, keempat tadi? Akusatif. Yang kelima ada yang tahu? Instrumental. Malajet, instrumental. Yang keenam? Nggak tahu lagi. Nggak tahu ya? Preposisional. Preposisi, ya bisa preposisi atau preposisional gitu ya? Aduh. Oke, jadi penderitaan belum berakhir. Kita baru memulai. Ya. Kasus bahasa Jerman tambah 2 nih. Iya. Kalau Jerman cuma 4 ya? Iya, benar. Iya, 4. Nominatif, genitif, datif, akusatif. 4 benar. 4 ya? Oke, instrumental sama preposisinya nggak ada. Oh, berarti banyak ya Rusia. Kalau instrumental itu biasanya menulis menggunakan apa gitu, atau saya makan dengan, misalnya saya makan dengan Kak Yensa berubah jadi ya yem se yensoy, berubah seperti itu. Itu kita masuk ke kasus instrumental. Nanti kita belajar, tenang aja, sabar, pelan-pelan. Ya, kita kasus kedua dulu. Oke. Untuk kasus kedua bisa dihafalkan berakhiran huruf A yang maskulin. Kalau yang feminin bisa I, bisa E. Oke. Хорошо. Kita lihat di sini. Ya, rada paznakomitsa sama ya rad. Tahuan ya, kalau rada untuk perempuan, kalau rad untuk laki-laki. Kalau jamak, мы kami, вы kalian, они mereka, rады. Oke, kalau jamak pakainya rады. Мы рады. Он рад. Она рада. Хорошо? Oke. Oke, tebak-tebak berhadiah. Saya minta siapa nih yang mau bantu saya untuk isi kekosongan? Ya elah, isi kekosongan titik. Tadi kita udah baca. Siapa yang mau?
Kita tuh ada 13 orang. Вас зовут? Gimana? Тебя зовут? Oke, ini Oke, вас atau тебя ya? Tibia. Aha, ini tadi siapa yang ngomongnya? Ini. Oh, informal ya. Informal berarti тебя. Informal. Oke. Oke, di sini Cibia. Siapa tadi yang jawab? Ini. Aditya. Oke, Kak Aditya. Oh, Kak Aditya udah datang ya? Privet, Kak. Nakanyet. Baru datang. Nakanyet prishol. Oke. Oke, Kak Aditya boleh bantu. Spasiba. Privet, Kak. Как тебя зовут? Молодец. Jawabnya? Меня зовут Иван. Lalu kita coba tanya. Ты? Ate. Ada yang bisa bantu Kak Aditya? Acibia. Cibia. Pasti bakal ini. Acibia ya, karena ditanyanya Cibia lagi ya. Karena ditanya Cibia. Kak Cibia zovut. Maka di sininya juga harus Cibia. Молодец. Oke. Boleh dibaca? Меня зовут Алина. Очень хорошо. Очень хорошо. Очень приятно. Очень приятно. Круто. Очень приятно. Jadi очень хорошо itu untuk kabar ya. Kabar saya очень хорошо. Itu buat kabar ya. Atau вы говорите очень хорошо. Anda berbicara dengan sangat baik. Очень хорошо. Oke. Di sini очень приятно. Молодец. Lalu kita tanya. Кто ты? Dijawabnya. Я учитель. Ya учитель. Молодец. Kita coba tanya profesinya lawan bicara kita. Student, Kak. Oke, Oke, spasiba kame. Kita tanya dulu, Kak. Jadi Ati kan ceritanya ditanya, kamu siapa? Saya guru. Kalau kamu Ati dijawabnya Ya тоже. Oke, ini boleh. Ya тоже учитель. Kalau nanya asal, pakai kata tanya. Откуда. Откуда. Jadi, откуда ты. Откуда ты. Молодец. Я из Indonesia. Ini ada kata rahasia. Rahasianya berubah jadi Rasi. Ya, is rasi. Молодец. Молодец. Ты. Ya is itu apa, Kak? Indonesia. Ya is Indonesia. Indonesia. Молодец. Хорошо. Oke, lalu di sini ada Я рад познакомиться. Я тоже рада познакомиться. Молодец. Kata penutupnya biasanya kalau informal Пока. Пока. Круто. Пока. Хорошо. Спасибо. Oke. Spasiba Kak Aditya. Di sini saya pengen satu lagi ya, ada satu lagi nih. Nih, ada satu lagi. Ayo, siapa lagi yang mau ngisi kekosongan? Saya, Kak. Tadi kirain satu baris doang, ternyata semuanya. Oh iya dong, satu baris doang. Satu baris kan nendang, Kak. Oke, semuanya siapa tuh tadi? Saya. Oke, saya. Saya itu siapa? Saya
Oke, Kak Dede, Ini yang Pajalsta. melambai-lambai. Oke, Pajalsta, Kak Dede. Oke. Itu kalau nggak salah. Добрый день, как вас зовут? Молодец, вас. Вас. Здравствуйте. Меня зовут. Молодец. Здравствуйте, меня зовут Ирина. А вас? Меня зовут Антон. Приятно познакомиться. Молодец. Кто вы? Я студентка. А вы? А вы? Молодец. Я преподаватель. Откуда вы? Я из Индонезии. А вы? Молодец. Я из России. Kruta. Ini Irina yang ngomong ya, Irina. Ya. Я рада познакомиться. Молодец. Я тоже рад познакомиться. До свидания. До свидания. Oke, Kruta. Хорошо. Oke, kita coba ya. Saya pengen kita lupain dulu si Anton sama si Irina. Saya pengen dua orang berkenalan, tapi boleh pakai model seperti ini. Pertama tanya nama, kedua tanya profesi, ketiga tanya asalnya dari mana. Misalnya saya asalnya dari Jakarta, ya is Jakarta, gitu ya. Kita bisa pakai, kita bisa kenalan sendiri. Хорошо, siapa yang mau? Dua orang. Boleh, Kak. Oke, Kak Senja, mau ngajakin kenalan siapa? Kak Lauren deh, boleh. Oke, Kak Lauren diajakin kenalan sama Kak Senja. Terserah, modelnya mau formal atau informal. Ntar saya tampilin layarnya. Yang informal aja deh. Sebentar ya. Oke, Пожалуйста. Kak Lauren, вы готовы? Готовы? Saya duluan. Пожалуйста. Раз, два, три. Привет, как вас зовут? Привет, меня зовут Senja. А ты? А тебя? А тебя? Меня зовут Лаурен. Очень приятно. Кто ты? Я учитель. А ты? Я student. Я студент. Молодец, студент. Откуда ты? Я из Surabaya. А ты? Я из Медана. Я рад познакомиться. Я рада познакомиться. Я рад познакомиться. Пока. Пока. Oke, молодец. Спасибо, Kak Senja sama Kak Lauren. Хорошо, siapa lagi yang mau ngajakin kenalan tapi dalam bentuk formal? Kak. Kak siapa itu tadi? Saya Yensa, Kak. Kak Yensa ya? Oke, Kak Yensa mau ngajakin kenalan siapa, Kak? Kak Mei. Kak Mei, пожалуйста. Oke, Kak Yensa sama Kak Mei. Kita bentuknya formal ya. Jadi ada salam добрый день atau добрый вечер atau доброе утро.
Пожалуйста. Раз, два, три. Добрый день, как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Мэй. А вас? Меня зовут Янса. Приятно познакомиться. Кто вы? Я студентка. Apa tadi, Profesor? Kakak mau apa? Kakak mau apa? Guru. Apa tadi? Apa? Ucicel. Spasiba. Ya, Ucicel. Maaf, bisa ucicel atau ucicel nitsa ya. Kalau untuk perempuan boleh dua, boleh ucicel atau ucicel nitsa, nggak apa-apa. Ucicel nitsa. Ya, ucicel nitsa. Вы? Я студентка. Откуда вы? Я из Bali. Kalau Bali nggak berubah. Bali tetap Bali. Nggak berubah. Ya is Bali. Вы? Я из Медана. Я Rasnakomitsa. Rada. Ya Rada, молодец. Я Рада познакомиться. Я тоже рад познакомиться. Я тоже рада. Perempuan Rada. Я тоже рада познакомиться. До свидания. До свидания. Молодец. Spasiba. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Oke. Kok keluar? Sebentar. Belum selesai. Belum selesai. Oke. Kita dengerin dulu sebentar aja. Он женат. Она замужем. Они женаты. Oke. Di sini ada dia perempuan ini ngomong on женат, она замужем, они женаты. Teman-teman bisa nyalain mic-nya. Nanti kalau misalnya dia ngomong женат bisa diulang ya. Oke, kita coba. Boleh dinyalain mic-nya. Oke, kita coba ya. Sorry. Он женат. Oke, bisa diulang? Он женат. Oke, kita ulang ya. Sorry. Kita selesaiin dulu. Они женаты. Он женат. Он женат. Замужем. Она Замужем. Они женаты. Они женаты. Хорошо. Oke, jadi kalau misalnya sudah menikah atau belum menikah, kita bisa bilang kalau untuk laki-laki biasanya laki-laki pasti beristri ya. Oke. Женат secara harfiah adalah beristri. Berasal dari kata жена. Жена artinya istri. On женат artinya dia sudah beristri atau dia sudah menikah. Tapi kalau perempuan, Ana pasti замужем. Ana nggak mungkin женат. Perempuan pasti bersuami. Ya, замужем berasal dari kata mush. Artinya suami. Замужем. Oke. Tapi kalau они itu mereka. Nih, mereka berdua misalnya. Они женаты.
mereka sudah menikah. Oke, gitu ya. Oke, kalau laki-laki женат, kalau она замужем, kalau они женаты. Хорошо? Хорошо. Oke, coba kita dengar si Anton. Si Irina nanya Anton. Oke, sebentar. Антон, вы женаты? Да, я женат. Kalau ditanya, Anton, вы женаты? Да, я женат. Anton, kamu sudah menikah? Ya, saya sudah menikah. Gitu ya. Gitu ya. Oke, kalau misalnya jawabannya нет. Антон, вы женаты? Нет, я не женат. Нет, я не женат. Ya, kita coba sekarang Irina gimana nih kalau ditanya? Marah nggak dia kalau ditanya udah nikah apa belum? Kalau saya sih dulu marah. Oke, kita coba ya. Ирина, вы замужем? Да, я замужем. Да, я замужем. Теперь я замужем. Молодец. Oke, kalau jawabannya нет gimana? Ирина, вы замужем? Нет, я не замужем. Agak sedih ya. Нет, я не замужем. Хорошо. Oke, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Belum ya? Oke, jadi cuma tinggal nambahin kosakata aja. Kosakatanya tinggal dihafal aja. Хорошо. Terus gimana kalau misalnya kita bilang kalau kita single? Di sini ada kata холост untuk laki-laki. Холост. Ya, холост. On холост. Dia single untuk laki-laki. Kalau perempuan, ana холоста. Холоста. Kalau jamak mereka misalnya mereka tuh jomblo gitu, mereka single. Холостый. Холостый. Ini холостый. Oke, berarti tadi kita udah nanya nama, nanya profesi, nanya asal, sekarang kita tanya status. Oke, siapa yang mau dialog, ngajakin kenalan? Terakhirnya tanyain status. Siapa hayo yang mau? Ayo. Kita masih punya waktu loh. Kayanu ya? Ya. Oke, Kayanu mau ngajakin kenalan siapa, Kak? Kak Aurum deh. Oke, Kak Aurum. Пожалуйста. Kak Aurum, вы замужем? Stop. Tenang dulu, Kak. Jangan langsung замужем, Kak. Tanya namanya dulu, tanya dari mana, tanya profesi, tanya dari mana, baru tanya udah nikah apa belum. Gitu ya, Kak ya. Oke, perlu saya tampilin layar yang tadi nggak? Boleh, Kak. Boleh ya, oke. Yang informal, formal? Informal aja. Informal. Oke, пожалуйста. Привет, как тебя зовут? Привет, меня зовут Аурум. А тебя? Меня зовут Яну. Очень приятно. Кто ты? Я студент. А ты? Я тоже студентка. 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 Откуда ты? Я из Пемалангга. А ты? Ya is Bandungi. Benar, Kak? Is Bandung, Kak? Bandung, Kak. Pakai A, Bandung. Ya is Bandung, Kak. Bandung, Kak. Ya rada poznakomica. Belum ditanya status. Belum ditanya status. Tanya statusnya dulu. Baru ya rada. Oke, Kayanu boleh tanya siapa? Oh ya. Anak. Gimana sih Kak tadi nanyanya? Ayo gimana sih tadi nanyanya? Zamuzem.
Ты замужем? Ты замужем? Нет, я не замужем. Balik tanya, Kak. Вы замужем? Нет, я не замужем. Я рада познакомиться. Да, пока-пока. Я тоже рада. Я тоже рада познакомиться. Пока. Пока. Молодец. Хорошо, спасибо. Jadi kalau misalnya ditanya вы замужем atau ты замужем? Нет, я не замужем. Я холоста. Bisa ya? Tidak, saya tidak menikah. Saya single. Bisa ya? Seperti itu. Oke, kalau tadi perempuan-perempuan, sekarang laki sama laki. Boleh. Siapa yang mau? Diam semua laki-lakinya. Tunjuk aja, Kak. Tunjuk aja ya. Oke, siapa tuh? Ayo Kak Senja tunjuk siapa? Maunya siapa? Mulai deg-degan. Kak Senja ada yang mau ditunjuk siapa? Waduh, jangan nanti saya dituduh mengadu domba, Kak. Oke, kalau gitu saya yang tunjuk. Oke ya, saya tunjuk ya. Mulai deg-degan. Kita lihat mukanya. Oke, saya minta Kak Aditya sama Kak Minan. Pojolsta. Waduh. Waduh, siapa itu waduh? Oke, coba ya. Kita coba. Sama Kak siapa? Kak Minan. Kak Minan. Oke, siapa yang ngajakin kenalan duluan? Siapa yang mulai duluan? Kak Aditya deh mulai duluan, boleh? Ya. Oke, boleh. Nanti Kak Minan yang jawab ya. Пожалуйста. Привет, как тебя зовут? Меня зовут Минан. Как тебя? Меня зовут Адитya. Очень приятно. Кто ты? Я студент. А ты? Я тоже студент. А ты? Откуда ты? Я из Маланга. А ты? Я из Jakarta. 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 Я из Jakarta. Молодец. Nanya itunya lupa. Nanya itunya lupa. Ayo, siapa yang ingat? Kalau laki-laki, женат. Ты женат? Ты женат? Женат? Ты женат? Нет, я не женат. Tanya balik, Kak. Познакомиться. Entar dulu, tanya balik dulu. А ты? Я не женат. А ты? Я не женат. Oke. Я не женат. Молодец. Я не женат. Нет, я не женат. Я холост bisa seperti itu. Я холост. Я рад познакомиться. Я тоже рад познакомиться. Молодец. Спасибо, пока-пока. Пока-пока. Хорошо. Oke, tadi cewek-cewek, cowok-cowok. Sekarang cowok-cewek ya. Saya minta, ini saya tunjuk nih. Saya mau Kak Alfa sama Kak Yeni. Kita coba ya, Kak. Kak Alfa? Siapa duluan, Kak? Saya duluan. Siapa duluan? Kak Alfa duluan kalau gitu. Oke. Alfa. Oke. Oke. Kita mau bentuknya mau formal atau informal? Ini aja, Kak. Ini aja. Хорошо. Oke, пожалуйста. Привет, как тебя зовут? Привет, меня зовут Еми.
a тебе? Меня зовут Альфа, очень приятно. Кто ты? Я лаборница. А ты? Я студент. Откуда ты? Я из Jakarta. А ты? Молодец. Я из Прай. Dari mana, Kak? Prai. Prai. Я из Прай. Prai itu apa ya? Prai itu di mana ya? Praya. 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 Di Lombok. Lombok, Oke, Kak. Lombok. Oke. Bisa bilang dari Lombok juga nggak apa-apa, Kak. Lomboka Oh, iya. misalnya ya. Kalau Prai jadi Oh, iya. Prai, betul. Legit. Oke. Ya is Lomboka. Wah, seru. Coba tanya. Ты замужем? Ты замужем? Нет, я холоста. Ya, холоста. Молодец. Холоста. Berarti aku tanya balik ya ke. Yes, tanya balik. Вы женат. Женат. Ты жена? Вы женат. Нет, я не женат. Ya, Я холос. холос. Молодец. Oke, silakan. Yang ini boleh dilanjut. Ya. Oh, siapa nih yang lanjut? Boleh Kak Yeni? Boleh Kak. Ya, Rada Познакомиться. Я тоже рада познакомиться. Спасибо, пока-пока. Спасибо, пока-пока. Молодец, хорошо. Oke, berarti teman-teman udah bisa ya berkenalan, udah bisa nanya nama, nanya profesi, menyebutkan profesi, menjawab siapa namanya, asalnya dari mana, udah bisa jawab, udah bisa nanya, sama nanya status, sama udah bisa jawab status ya. Yang nikah udah bisa bilang, yang single juga udah bisa bilang. Хорошо, sampai di sini ada yang mau ditanyain nggak sebelum kita tutup? Kalau nanya terkait materi teknis gimana? Boleh, Kak? Boleh. Jadi kan ini kan materinya kan di-share di Google Classroom ya. Itu kan nggak ada, selama ini sih nggak ada pilihan downloadnya. Jadi kalau saya mau save, iya. Jadi supaya saya mau save online itu saya harus print gitu. Jadi pilih yang print sehingga audionya tuh nggak muncul dia. Bisa kok Kak dia. Bisa. Oh bisa ya? Bisa. Ada settingannya di titik 3 di kanan itu kalau nggak salah. Open Windows. Open Windows. Terus nanti kan ada Open in New Windows. Nanti langsung di-download. Iya, langsung download aja. Oke, makasih. Spasiba. Oke, пожалуйста. Alhamdulillah ada yang jawab. Itu saya udah bingung tuh. Saya mau jalan pintas aja, udah saya kirimin nanti. Хорошо, спасибо. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Dede mau nanya. Boleh Kak. Ini kan Dede kan notice nih kalau di beberapa huruf di kata-kata Rusia kan kayak huruf O yang ininya kita lihat sekarang ini kan kayak ada kayak kalau di Perancis kan aksen. Itu sebenarnya ada kalau misalnya saya nulis kata itu tanpa O aksen itu akan beda maknanya atau beda bacanya gitu loh. Oke, Kak Dede. Jadi gini, Kak. Misalnya kita contoh saja znakomstvo ini ya, kata znakomstvo. Oke. Jadi kata znakomstvo ini Kak Dede nggak pakai ini juga nggak apa-apa. Asalkan Kak Dede tahu cara bacanya adalah znakomstvo, bukan znakomstvo gitu ya. Karena kan O-nya ada 2. Jadi untuk kita awal ini, kenapa saya kasih penekanan? Kenapa selalu setiap kata saya harus selalu kasih penekanan supaya membiasakan teman-teman tahu nih letaknya di mana seperti itu. Nanti kalau misalnya saya ilangin, saya khawatirnya bacanya jadi znakomstvo gitu. Tak khawatirnya. Tapi nanti karena ini udah keseringan ditemuin gitu, nanti sudah akan terbiasa.
Dan kalau KDD pengen nulis tanpa penekanan pun nggak masalah. Kayak gitu. Oke. Ya. Contohnya juga kayak kata zawut. Kita nggak mungkin bilang zovut karena kita sudah terbiasa bilang zavut. Kayak gitu. Хорошо? Oke. Мгм. Spasiba. Пожалуйста. Не за что. Oke, ada lagi? Kakak, aku mau nanya. Boleh. Пожалуйста. Di tulisan Dobre Utra sama Dobre Jin tuh beda ya? Itu yang Dobre Utra tuh tulisannya beda? Maksudnya kayak Dobre Utra sama ya? Dobre Jin. Ya, kenapa bisa beda gitu, Kak? Kenapa bisa beda? Oh, iya, karena gender, Kak. Utra dia netral. Oh. Iya. Kalau netral dia dobroye pakai oye, oye ya, dobroye. Kalau Jen tadi kita tahu Jen adalah maskulin. Dia pakainya dobre. Oke. Спасибо, Kakak. Пожалуйста. Lalu kita punya kata notch. Menarik ini pertanyaannya. Jadi saya bisa kasih tahu dari sekarang. Notch. Noche ya. Oke, kalau pakai dobre jadi notch ini adalah feminim. Oke, jadi bukan dobroye, bukan dobre, tapi dobraya. Dobraya. Notch. Oke, dobraya notch. Karena dia perempuan. Ya. Makanya saya selalu notice kalau misalnya gender itu harus maksudnya harus di luar kepala gitu, kita tahu. Tapi gampang sih untuk nentuin gender dalam bahasa Rusia ya, karena cuman kita lihat dari akhiran kata aja. Gitu ya. Ada lagi? Kak, itu ada kata zavut itu penekanannya di huruf U-nya. Itu gimana, Kak? Zavut. Kan kita pelajari yang penekanannya huruf O dengan huruf Y. Tapi di nomor itu itu, Kak. Ada penekanan, tanda penekanan. Itu gimana, Kak? Oke, jadi sebenarnya gini, yang berubah bunyi itu kemarin kan kita belajar yang berubah bunyi itu huruf O dan Y. Jadi kadang I gitu ya. I lalu iya. Iya itu seperti pada kata yezik. Dia penekanannya ada di huruf E. Ya, kalau pada kata yezik ini bisa artinya bisa lidah, bisa bahasa. Kita penekanannya ada di huruf E. Kita bacanya bukan yazik tapi yezik. Ya, itu yang berubah ya. O, E, O, Y, ya. Itu yang berubah ya, 3 kalau nggak ditekan. Sedangkan kalau huruf yang U ini, zavut, huruf U tetap dibaca U. Kak wazavut, yang berubah hanya huruf ininya aja. Jadi kita tahu kalau O itu tidak ditekan, berarti dia kita baca A. Dan U yang ditekan tetap U. U tidak ditekan, tetap U. Kayak gitu. U ditekan dan U yang tidak ditekan, tetap bacanya U. Oke? Oke, Kak. Jadi ini cuman ingin menginformasikan kalau kita bacanya bukan zovut, tetapi zavut. Gitu ya. Dan huruf U ini dibacanya biasanya agak panjang dan agak ditekan. Kayak gitu. Coba deh kita dengerin si orang ini ngomong. Как вас зовут? Как вас зовут? Ya, seperti ditekan. Как вас зовут? Sama ya. Oke, ada lagi? Sudah? Kalau sudah kita tutup nih kelasnya nih. Oke ya. Nanya di grup boleh kan, Kak ya?
Boleh. Kita boleh pertanyaan, boleh di grup. Sama nanti saya kayaknya pengen kirim ini deh, video untuk tulisan tangan Rusia. Jadi nanti kita main tebak-tebakan ya, tebak-tebakan kata, oke? Kak, ada film kartun lagi nggak? Ada film. Yang Rusia. Emang itu udah tamat. Ada, ntar saya kirimin. Atau cari aja di internet, atau cari judulnya ini nih. Ini saya suka banget sama kartun ini. Dia kartunnya kartun mikir, Fiziki namanya. Kok Fiziki sih? Fiksiki. Kebanyakan. Fiksiki. Ya, coba cari. Nanti di YouTube. Fiksiki. Dia kartunnya keren, anak kecil juga. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Спасибо. Пожалуйста. Oke, sudah ya? Sudah ya. Oke, spasiba za сегодня. Terima kasih untuk hari ini. Увидимся на следующую субботу. Sampai ketemu lagi di Sabtu depan. Пока-пока. Пока-пока. Спасибо. Пока. До свидания. До свидания. До свидания.